Barang siapa yang mengatakan atau berdoa ketika mendengar adzan, apa doanya? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'adhu maqaman mahmudan alladhi wa'addah, ya, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka orang yang berdoa seperti itu berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, dengan harapan kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, beriman dan bertakwa, serta kita melakukan amal soleh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita dan kita ditetapkan oleh Allah menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi orang yang muslim, yang muttaqin, yang mukmin, yang mukhlisin. Oleh karena itu, pada malam hari ini, sebagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, yaitu majelis rutinitas kita setiap hari Minggu atau hari Ahad untuk melaksanakan ta'lim, melaksanakan kajian, yaitu Kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, yaitu khususnya tentang ilmu. Dan yang kedua, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat tentang ilmu itu kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi muhibbin, ya, orang-orang yang cinta terhadap ilmu, sehingga kita mendapatkan ilmu di dalam hati kita. Apa yang kita lakukan yaitu berlandaskan dengan ilmu. Karena barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka mardudatun la tuqbalu, ya, maka dia amalnya tertolak karena tidak memakai ilmu. Nah, oleh karena itu malam ini insyaallah kita akan meneruskan kajian, yaitu tentang bab adzan, ya, yang minggu kemarin sudah kita bahas. Nah, ini nanti kita lanjutkan tentang adzan. Bahwa adzan itu kemarin adalah merupakan al-i'lam. Al-i'lam itu artinya mengumumkan tentang sudah masuknya al-i'lam biwaktin sholat, biwaktis sholati. Jadi adzan itu adalah al-i'lam, memberitahu bahwa sudah masuk waktunya sholat. Dengan apa? Bi alfadhin makhsusah, dengan lafaz-lafaz atau kata-kata yang khusus. Itu tentang adzan. Yaitu makanya dalam adzan kata-katanya atau kalimat-kalimatnya diatur, ya, tidak seenaknya sendiri. Bukan, makanya dengan adzan Allahu Akbar, ya, gitu kan. Bukan sudah masuk waktu sholat, tidak. Tapi dengan bi alfadzin makhsusah, dengan lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang sudah ditentukan, ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Baik, mari kita masuk
ke hadis berikutnya, ya, mungkin sudah ditandai ya kemarin. Sudah ketemu hadisnya? Ya. Wa an Utsman bin Abil As, diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Utsman bin Abil As, ya. Qala, dia bertanya atau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi Utsman bin As mengatakan, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi, jadikanlah aku menjadi imamnya masyarakat. Jadi Utsman bin Abil As itu minta kepada Rasulullah agar ia dijadikan menjadi imam, ya, menjadi imamnya kaum, menjadi imamnya masyarakat, ya, imam sholat. Maksudnya yang di sini adalah menjadi imam sholat. Nah ini Utsman bin Abil As itu meminta kepada Rasulullah agar dirinya itu dijadikan sebagai imam, ya. Memintanya kepada siapa? Kepada Rasulullah, ya. Maka Rasulullah mengatakan faqala anta imamuhu, engkaulah menjadi imamnya mereka, ya. Jadi faqala anta imamuhum, kalau bahasa kita ya udah kamu imamnya mereka, kan itu kan. Jadi Rasul mengatakan ya udah kamu menjadi imamnya mereka. Maka Utsman bin Abil As itu menjadi imamnya masyarakat. Ya, kalau di sini misalnya ada imam khusus, ya kan? Nah, sebaiknya di dalam masjid musola itu ada imam khusus, kan itu kan? Sehingga ketika datangnya waktu sholat itu tidak nungguin siapa nih yang mau jadi imam, kan itu kan? Siapa yang mau jadi imam, ya kan? Ya kan? DKM-nya lagi kerja misalnya kan? Nah ini kan? Ya ini seharusnya menunjuk ini hadis ini Utsman bin Abil As ini mengatakan jadikanlah aku menjadi imamnya kaumku, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan anta imamuhum, ya udah kamu menjadi imamnya masyarakatmu, kan itu kan. Waqtadi bi ad'aifim. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Utsman bin Abil As. Intinya kalau kamu sudah menjadi imamnya masyarakat, waqtadi bi ad'aifihim. Jadi artinya apa? Perhatikan orang-orang lemahmu. Perhatikan orang lemahmu, ya. Jadi suruh diperhatikan. Ad'aifihim itu apa? Orang yang makmum. Siapa orang yang makmum yang lemah itu? Yang pertama adalah bimarodhin. Orang-orang yang sakit, ya, orang sakit itu harus diperhatikan. Kemudian orang yang sepuh, yang sudah tua, ya. Kalau terlalu cepat, ya, kan itu kan. Jadi kalau terlalu cepat menjadi imam, ya nanti kasihan yang tua atau yang sedang sakit. Atau terlalu lambat, ya, kasihan yang muda, kan gitu kan. Kalau yang muda kan masih oke, gitu kan. Tapi kalau yang tua coba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini kan susah. Maka Rasulullah mengatakan, meminta kepada Utsman bin Abil As itu, waqtadi ad'afum, yaitu perhatikan orang-orang lemahmu, ya. Orang-orang yang makmum di belakangmu, yang ingin melaksanakan sholat, maka perhatikan mereka yang sakit, yang tua, yang sudah tidak mampu, perhatikan. Ya, mereka yang masih muda juga diperhatikan. Anak-anak atau perempuan-perempuan, ya ini juga diperhatikan. Maka sunnahnya kalau kita mau menjadi imam itu menghadap ke belakang dulu, ya, dirapikan softnya, ya. Bahasa kitanya ya lurus dan rapatkan softnya. Kan itu kan? Lurus dan rapatkan soft. Jangan dibiarkan soft yang masih
kosong-kosong, berenggang-berenggang, padahal orang masih banyak di belakang, kemudian kita langsung Allahu Akbar. Nah ini kita berarti tidak memperhatikan, ya kan? Kalau kita menghadap ke belakang, oh ada yang tua, ada yang muda, ada yang sedang. Nah ini berarti suruh memperhatikan seperti itu. Maka inilah fungsi daripada kita memperhatikan imam, sehingga kita ketika menjadi imam itu nggak seenaknya sendiri. Ya, antara kita menjadi imam kemudian kita banyak hafalannya, kemudian bacanya lama, itu kan panjang-panjang kan itu. Nah itu tidak memperhatikan berarti kan. Maka ayulahidul musallin ya khalfahu fayaj'alu ad'afum ka'annahu al-muqtadi bihi fayakhifafu li ajlihi. Ini untuk memperhatikan supaya orang-orang lemah itu bisa mengikuti imam tadi, ya, cara rukuknya yang benar, takbirnya dan lain sebagainya, bacaannya nggak usah terlalu lama, nggak usah lama-lama lah kan itu kan, nggak usah lama-lama, ini lama kadang-kadang lama, ya yang sudah ayat-ayatnya familiar saja lah, takutnya pas yang nggak familiar di belakang nggak bisa betulin, ya kan? Kadang-kadang kita lupa ya, namanya orang kadang-kadang kan ada lupanya gitu. Pas baca surat Al-Kafirun, pas wala ana abidum ma abatum, wala ana abidum ma abatum, bolak-balik terus, ya kan? Nah kebetulan yang di belakang nggak hafal, ya, apalagi kita baca surat Al-Baqarah, surat Ali-Imran, nah, melihat kadar kemampuan orang-orang kita. Ya jangan sok gaya-gayaan, kan itu kan, sok gaya-gayaan. Ya apalagi mohon maaf ya, gaya-gayaan kemudian bacaan kita kurang benar. Nah ini perlu diperhatikan. Jadi ayulahid halal musallin, harus memperhatikan keadaan makmum, orang-orang yang sholat ngikutin kita. Nah kalau bapak-bapak ini menjadi imam, nanti perhatikan ini siapa nih? Oh ini ada yang sepuh, ini yang baca surat pendek-pendek aja lah, kan itu kan. Oh yang muda lebih banyak ya, sedengan aja lah, kan itu kan. Ya muda, semuanya muda ya agak cepet nggak apa-apa lah, kan muda kan pengennya cepet-cepet. Nah, itu kayak saya kalau jadi imam di sekolah itu kan anak-anak SMP ya, anak-anak SMP itu saya cepetin aja. Kalau saya agak lama itu pasti main-main, ngobrol, jadi kan tendang-tendangan, ya, desak-desakan begitu. Kalau kita sholatnya agak cepat kan mereka enggak, maksudnya sedengan kan gitu kan. Nah ini ya, jadi kalau kita menjadi imam, jadi harus kita memperhatikan halal musallin, orang-orang yang sholat mengikuti kita. Itu ya, paham itu ya? Kalau memang sekali dua kali diulangi kok nggak hafal, mendingan ya langsung ruku, nggak apa-apa. Ya nggak usah ganti surat. Kalau memang mau ganti surat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau ganti surat lupa lagi, ya kan mendingan nggak usah, itu kan. Toh itu kan membaca surat itu juga hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah Al-Fatihah. Nah ini ya. Tapi kalau kita sekali dua kali nggak ada yang ngingetin, kemudian kita nggak sama sekali lupa, ya kalau kita mau ganti ayat ya nggak apa-apa. Nah gitu kan. Tapi kalau bagaimana kalau langsung ruku, ya nggak apa-apa. Nah, yang penting kita sudah separuh atau berapa ayat kita sudah baca, seperti itu ya. Paham itu ya? Kalau mau ganti surat, ya nggak apa-apa. Nah itu ya, jadi mungkin lebih baik ya. Jadi yang ganti surat itu lebih baik. Tapi kalau misalnya ganti surat itu malah menjadi kacau, ya mendingan langsung ruku saja. Pas lagi kacau, lagi menjadi imam banyak masalah, ya kan? Baca surat Al-Ikhlas saja lupa, itu kan? Ini kan jadi masalah itu kan? Ya, qul huwallahu apa ini kan? Nah, nggak ingat kan itu kan? Nggak ingat sama sekali. Ya mending ya nggak usah gaya-gayaan, ya gitu kan? Nggak usah gayaan gitu ya. Jadi harus diperhatikan ketika menjadi imam itu
halal musollinya keadaan orang-orang yang sholat mengikuti kita, ya kan? Kemudian apa? Wattakhidh muadzinan. Jadikanlah seorang itu muadzin. Jadi kalau mau sholat, jadikanlah ada seorang yang mau azan. Jadi sebelum sholat itu disunahkan untuk azan. Nah ini. Jadi kalau mau sholat, jadikanlah di antara kalian itu ada yang menjadi azan. Nah, iya jadi muadzin. Jadi menjadi muadzin yang mengumandangkan azan. Jangan sampai azan, udah nggak usah azan, jangan. Tapi wattakhidh muadzinan. Jadikanlah salah seorang dari kita kalau kita mau melaksanakan sholat, misalnya di musola menjadi kita itu untuk mengumandangkan azan. Itu ya. Dan sholat berdua, ya jadikanlah satu sholat menjadi muadzin nggak apa-apa. Nggak usah pakai speaker nggak apa-apa, ya kan? Nggak usah pakai speaker. Tapi kalau misalnya apa namanya di musola sudah azan, di masjid sudah azan, mau sholat di rumah nggak usah azan, cukup dengan qomat, kan itu kan? Misalnya bapak ibu mau sholat jamaah di rumah dengan istri dan anak-anaknya, ya udah azan kan? Karena azan itu al-i'lam, ya pemberitahuan di waktu sholat dengan masuknya waktu sholat. Ya udah karena sudah masuk waktu sholat, karena di rumah nggak usah azan. Ya. Ini udah sholatnya di rumah, jamaah di rumah dengan keluarganya pasang speaker, ya kan? Azan. Ya, dalilnya wattakhidh muadzinan. Jangan itu ya. Ya, jadi nggak usah azan, langsung iqomat itu ya. Kemudian wala yakhud ala adzanihi ajron. Nggak boleh orang yang azan itu digaji. Ya, jadi diberi upah. Jadi orang yang muadzin itu nggak boleh la yakhud ala adzanihi ajron. Orang yang azan itu tidak boleh digaji. Nah, bagaimana fenomena sekarang? Nah, itu kan banyak ya kan? Ya. Nah, hadis ini bagaimana? Kan akhrajaul khamsah wa khamsatu Tirmidzi wa sahal Hakim. Nah, hadis ini sahih. Nah, itu. Sebaiknya kalau memang ini ya tidak dibagi, tidak digaji. Nah, nggak boleh digaji. Kalau menurut hadis ini berarti orang yang muadzin itu nggak boleh digaji. Tapi di lingkungan kita lah, mungkin di sekolah Makatul Mukarramah di Madinah juga mungkin mendapatkan gaji, gitu kan ya. Apakah menyalahi? Ya, mungkin ada hadis yang lain, kan gitu kan? Ada hadis yang lain ya. Kita jangan menjudge, oh berarti nggak boleh kan gitu. Nggak boleh ya. Kalau menurut hadis ini, ya. Wa hal yajuzu lahu akhdhul ujrah. Kalau ada beberapa madhab yang di sini, misalnya gini kan, orang yang adzan ini, wahal yajuzu lahu akhdhul ujrah, apakah orang yang adzan itu bisa mengambil upah atau pahala? Fadzahaba asy-Syafi'i ila jawazi akhdhil ujrah ma'al karahah. Tapi menurut Imam Syafi'i boleh, ya, boleh mengambil upah. Boleh mengambil upah. Tapi ma'al karahah, tapi ada makruhnya. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i diperbolehkan untuk mengambil upah. Jadi orang yang azan itu boleh mengambil upah. Hanya menurut Imam Syafi'i. Kemudian wadhahabat al-Hadawiyah wal Hanafiyah ila annaha tahrumu alaihi al-ujrah. Menurut Imam Hanafiyah, ya ini bahwa tahrumu alaihi al-ujrah haram. Berdasarkan lihadzal hadis, berdasarkan hadis. Nah, ini ya. Kemudian qultu wala yaf'anahu la yadullu ala tahrim, ya. Bahwa kata ini la yakhudhu ala adzanihi ajron ini tidak menunjukkan keharaman. Gitu ya. Tidak menunjukkan keharaman. Jadi boleh, kan gitu kan? Boleh seorang yang muadzin itu diberikan upah. Nah, itu kan? Dan boleh juga tidak diberikan upah. Karena apa? Di sini la yakhudhu ala adzanihi ajron ini pendapat di sini wala yakhfa annahu la yadullu ala tahrim, tidak menunjukkan keharaman. Nah, jadi masih diperbolehkan.
Kemudian wakila yajuzu akhdhuha ala ta'dzin fi mahali makhsusin idh laysat 'alal adzan hina idzin ban ala mulazimatil makan ka ujratir rosti. Jadi diperbolehkan. Ada imam yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan. Jadi kata la ya'khudhu ala adzani ajran ini tidak mengandung makna tahrim. Nah, berarti apa? Diperbolehkan. Nah, gitu ya. Boleh diberikan upah, boleh tidak diberikan upah. Kan gitu ya. Paham ini ya? Paham nih hadis ini? Paham ya? Wa an Malik ibn al-Hawairith radhiyallahu anhu qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Malik bin Hawairith ya, radhiyallahu anhu qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, idza hadratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Kalau sudah datang waktu sholat, maka hendaknya salah satu dari kita untuk melaksanakan azan. Nah, itu ya. Jadi kalau waktu masuk sholat, maka kita salah satu di antara kita harus ada yang menjadi muadzin. Ya. Ada yang menjadi muadzin. Nah, ini sunnah ya. Nah, ini menguatkan yang tadi ya, menguatkan hadis yang sebelumnya. Ya. Sesudahnya, mohon maaf. Kemudian hadis wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda li Bilalin, kepada sahabat Bilal. Idza adzanti, kalau kamu melaksanakan adzan ya, fatarossal, maka apa ini? Lambatlah ya. Jadi kalau kamu melaksanakan adzan itu lambat. Disuruh lambat. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Lambat. Nah, itu kan. Enggak Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kan cepat gitu kan. Jadi lambat. Dilambatin ya. Jadi kalau melaksanakan azan itu fatarossal, dibaca lambat ya. Enggak cepat. Akan tetapi ya, wa idza aqamta fahdzar. Kalau kamu qomat maka cepat. Ya, kalau qomat Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, cepat. Tapi kalau azan lambat. Tadi Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, lambat. Jangan sama azan sama iqamat sama. Kadang-kadang ada tuh. Ada tuh di masjid sebelah itu. Itu ada azan sama iqamat sama. Ini kan benar nggak? Nah, itu nggak sesuai hadis ini. Jadi kalau azan ya agak lambat. Kalau qomat ya cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan sampai qomat Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu kan lambat. Nah, jadi atau sebaliknya, azannya cepat, qomatnya lambat, itu nggak boleh. Jadi kalau azan itu iramanya lebih lambat. Kalau qomat cepat. Nah, itu paham ya? Paham ya? Ini yang sering azan. Nah, yang sering azan begitu. Waj'al baina adzanika ya wa iqamatika miqdara ma yafrughul akli min aklihi. Jadikanlah antara azanmu dan iqamatmu itu seperti orang yang menghabiskan makan. Makan itu cepat apa lambat? Hah? Kan gitu kan. Jadi jadikanlah seperti itu. Ya, sedengan lah itu ya. Sedengan ya. Jadi jadikanlah azan dan iqamatmu itu bagikan orang yang menghabiskan makan. Ya, menghabiskan makan. Kalau qomat berarti makannya cepat. Ya. Kalau azan berarti makannya lambat kan gitu kira. Kira-kira seperti itulah. Nah, paham nih sampai sini? Paham? Ada pertanyaan?
Ini hadisnya sedikit jadi nyantai. Ada pertanyaan? Monggo. Adabnya muadzin. Adabnya muadzin adalah menghadap kiblat. Nah, itu ya. Adabnya muadzin. Nah, ini hadis yang selanjutnya ya, adabnya muadzin. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'adzinu illa mutawaddi. Ya, jangan melaksanakan azan atau enggak boleh melaksanakan azan illa mutawaddi, kecuali orang yang berwudu. Nah, itu. Jadi kalau azan dianjurkan, disunahkan untuk berwudu. Kalau berwudu, ya, kalau belum berwudu mau azan, ya, itu ya sebaiknya jangan dulu. Ya, itu ya. Jadi sebaiknya kalau kita mau melaksanakan azan itu dianjurkan untuk berwudu. Ya. La yu'adzinu illa mutawaddi. Ya. Nah, makanya kalau kita mau azan siap-siap dulu nih. Kita mau azan nih, wudu dulu. Kan? Tapi apa namanya di sini la yu'adzinu itu bukan mengandung keharaman. Kan gitu kan? Ya, dianjurkan bagi orang yang mutawaddi, orang yang muadzin itu adalah mutawaddi, orang yang punya wudu. Ya. Nah, oleh karena itu orang yang punya wudu inilah yang akan melaksanakan azan. Dan siap-siap ketika dia mau azan, maka lebih baik dia wudu dulu. Nah, dalam keadaan hadas itu tidak dianjurkan untuk melaksanakan azan. Nah, tapi ada pendapat bahwa orang yang hanya berhadas kecil, ya, itu boleh untuk melaksanakan wudu, untuk melaksanakan azan. Cuman misalnya mohon maaf buang air gas, buang gas itu kan kentut lah. Nah, atau wudunya batal. Nah, ini boleh. Diperbolehkan. Akan tetapi lebih afdolnya, lebih utamanya ketika kita azan itu berwudu. Nah, orang yang dalam keadaan junub, orang yang dalam keadaan junub itu tidak diperbolehkan. Fala yasihu adzanul junubi. Maka tidak sah azannya orang yang junub. Nah, itu kan. Orang yang punya hadas besar, kemudian dia azan, maka fala yasihu. Enggak sah. Tapi wa yasihu min ghairil mutawaddi amalan biha. Akan tetapi orang yang hanya hadas kecil yang belum wudu itu azannya sah, boleh. Nah, tapi lebih dianjurkan di sini orang yang punya wudu itulah yang berhak, yang lebih baik untuk mengumandangkan azan. Itu adabnya. Kan begitu kira-kira. Adab imam gimana maksudnya? Ya. Salah satu syarat untuk menjadi imam itu adalah fasohatul qiraah. Fasohatul qiraah itu apa? Bacaannya bagus. Bacaan Qur'annya bagus. Bacaan Qur'an bagus itu adalah bacaan yang sesuai dengan hukum-hukum daripada bacaan Qur'an. Misalnya apa? Tajwidnya. Ya. Orang baca Qur'an itu kan nggak boleh misalnya diputus-putus. Harus tahu panjang pendeknya. Harus tahu bacaan idhar idghamnya. Ya, gunnahnya, dan bagaimana cara wakofnya. Nah, ini harus ngerti faswatul qiraah. Kalau belum mengerti, maka ada rusaklah sholat itu. Tidak boleh kan gitu. Karena apa? Faswatul qiraahnya tidak termasuk di situ. Ya. Faswatul qiraah. Bagi seorang imam itu ya, yang penting sudah pernah belajar Al-Quran, kemudian dia menjadi imam, ya makanya berimamlah. Kan gitu kan. Makanya menjadi imam itu ya
berat juga. Kalau saya malah kadang-kadang nggak mau jadi imam gitu kan. Karena apa? Saya memandang saya belum fasuhatul qiraah. Dengan bacaan saya masih banyak yang harus dibenarkan. Ya, nah ini paham itu paham. Tapi kalau misalnya ada di antara bapak-bapak semuanya, mana yang lebih fasuhah di antara? Fasuhahnya ya di antara bapak-bapak itu. Nggak harus seperti bacaan-bacaan Imam Sudes, kan itu kan ya, yang fasuhah banget. Ya, siapa di antara bapak-bapak yang ada di sini yang lebih fasuhatul qiraahnya? Nah, ini kan untuk mengambil apa? Mengambil mutawasitnya daripada nggak ada yang mau jadi imam, kan itu kan. Nah, makanya belajarlah Al-Quran, ya, belajarlah Al-Quran. Jadi minimal nggak usah panjang-panjang lah kita menjadi imam, itu cukup yang kita pahami aja lah. Al-Ikhlas, itu kan, An-Nas, itu kan, yang pendek-pendek aja, nggak usah baca-baca panjang-panjang, daripada bacaannya adalah rusak. Kita ngambil daripada Al-Quran ayat-ayat yang panjang tapi rusak. Ya, bacaannya rusak, Fatihahnya rusak, bacaan Quran yang lainnya rusak. Nah, ini sholatnya pun nggak sempurna jadinya nanti. Kan itu kan. Nah, ini perlu diadakan kesepakatan di dalam forum ya, untuk supaya apa? Ini untuk kelangsungkan sholat kita. Paham itu paham? Ya, paham ya. Yang kedua apa? Ya, mengerti tentang ilmu fikih. Apa? Yaitu mengerti tentang sah dan rusaknya sholat, sah dan batalnya sholat. Ya itu ya. Bagaimana? Contoh misalnya kan, si imam itu kadang-kadang tidak memperhatikan makmum. Kenapa sih kita itu harus memperhatikan makmum? Gitu kan? Kadang yang namanya imam itu harus memperhatikan makmum. Supaya apa? Makmum itu sah ketika dia makmum. Jangan sampai makmum itu mendahului daripada imam. Benar ya? Nah, contoh, imam belum ruku, makmum udah ruku duluan. Karena apa? Karena lambatnya kita. Lambatnya imamnya. Atau juga terlalu cepat. Makmum belum apa-apa baru berdiri sudah. Baru berdiri nih makmumnya, baru berdiri sudah ruku lagi. Nah, contoh itu kan. Nah, itu kan rusak akhirnya. Kalau imam tidak mengerti tentang sah dan batalnya sholat, susah. Oh, Pak, misalnya kentut kok nggak batal lah misalnya kan. Nah, ini berarti kan nggak ngerti. Iya, mu'tadil, sedang saja. Sedang-sedang saja. Nah, jadi nggak usah cepat-cepat. Kayak gitu kan. Jadi itu diantaranya ya. Kalau kita bahas tentang imam itu, di dalam kitab fikih itu banyak. Ya, minimalnya ada 5. Nah, tapi yang terpenting itu yang pertama adalah faswatul qiraahnya. Bacaan Qur'annya bagus. Ya. Dan yang kedua adalah mengerti tentang sah dan batalnya sholat tadi. Paham itu ya? Baik, kita kembali kepada adzan. Jadi bahwa yang dianjurkan orang yang adzan itu adalah orang yang sudah berwudu ya. Kemudian hadis selanjutnya walahu an Ziyad bin Harits, begitu juga yang diriwayatkan oleh Ziyad bin Harits radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adzana fa huwa yuqimu. Nah ini. Barang siapa azan maka dialah yang qomat. Barang siapa dia azan, dialah yang qomat. Misalnya Pak Taufik azan, yang berhak qomat ya Pak Taufik. Ya, kalau melihat hadis ini nggak boleh. Kan lebih berhak mengikomatkan adalah orang yang azan. Jadi satu paket. Kalau dia azan, bisa jadi imam. Ya. Dia imam, dia qomat, dia azan, dia qomat, dia imam purungan. Ya boleh-boleh aja. Makmumnya nggak ada. Kayak saya kalau malam Senin itu kan, saya azan itu kan, saya azan. Nah, tapi
Ini ya maksudnya anjurannya begitu. Tapi boleh nggak? Ya boleh. Imam makmum yang iqomat lain itu ya boleh. Tapi kan kurang afdol kan gitu aja kan. Jadi kurang afdol. Adabnya orang yang azan ya yang qomat kan gitu kan. Yang azan yang qomat, nggak usah ngimamin kalau bisa. Kalau saya misalnya besok hari Senin, Selasa, Rabu azan, berarti saya nggak usah ngimamin. Jadi misalnya Pak D yang imam kan gitu. Pak D imam kan itu kan. Saya udah azan, nanti saya yang qomat kan itu. Kan gitu kan. Kalau kepengen biar saya nggak azan ya cepet-cepet ke sini. Iya kan? Bener nggak? Jadi saya jangan ngimamin gitu. Jadi saya bisa jadi imam. Gitu kan. Iya. Kadang-kadang saya udah tengok nggak ada nih. Kan itu kan. Mau saya qomatin sendiri, entah imam makmum saya sendiri kan gitu kan. Nah ini ya. Jadi yang lebih utamanya orang yang azan, waman adzana fahuwa yuqim. Orang yang azan ya dia yang qomat. Bagusnya seperti itu. Bagaimana kalau yang qomat itu orang lain? Ya boleh-boleh saja. Kan boleh-boleh saja. Tapi afdolnya begitu. Ya. Nah, kalau misalnya azan itu seusia seperti ini, kalau di beberapa hadis ini tidak ada persyaratan dia balik atau tidaknya. Nah, ini kan belum menemukan hadis ini bagaimana anak itu yang adzan. Ya minimal anak itu sudah sudah bukan tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Itu namanya tamyiz. Tamyiz itu ada yang menafsirkan tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ada yang bisa menafsirkan bahwa mengartikan tamyiz itu sudah bisa makan dan minum sendiri. Nah, itu kan ya. Nah, misalnya anak ini kan sudah tamyiz, bisa membedakan anak baik dan buruknya. Nah, itu kan bahaya dan tidaknya. Nah, itu kan. Itu berarti diperbolehkan untuk azan. Nah, asalkan azannya ya teratur ya kan. Kalau azannya asal-asalan ya lebih baik jangan, ya kan. Ya, yang penting hafal. Jadi gitu, ya. Paham itu ya? Kemudian wali Abi Dawud min hadisin Abdullah bin Zaid annahu qala ana ra'aituhu, saya itu bermimpi, ya. Yakni al-adzan, saya bermimpi melihat orang lah katakanlah bahwa yakni al-adzan, yaitu dia apa itu? Adzan, yang dimaksud adalah adzan. Wa ana kuntu uriduhu, padahal saya itu mengharapkan adzan, kan gitu kan. Padahal saya bermimpi ada seseorang yang adzan, gitu kan. Padahal saya mengharapkan saya itu mau adzan. Nah, kemudian qala fa'aqim fa'anta, maka qomatlah kamu. Nah, kan gitu kan. Jadi artinya ini adzan orang lain, kemudian qomatnya lain. Ya, maksudnya begitu. Tadi kan orang yang orang yang adzan ya dia yang qomat. Tapi di ini ada sebuah Abi Dawud itu bermimpi, saya melihat orang lagi adzan, padahal saya kepengen adzan. Nah, tapi Nabi mengatakan qala fa'aqim anta, ya kan gitu kan, maka kamu qomat, kan gitu kan, qomat kamu, kan gitu kan. Kalau bahasa kitanya, dah kamu qomat, berarti ini kan boleh dia adzan orang lain, yang qomat orang lain. Nah, itu maksudnya. Jadi tadi hadis yang di atas itu man adzana fa yuqim. Yang pertama adalah hadis ini adalah menunjukkan bahwa yang adzan itu yang berhak mengomati. Nah, tapi hadis di bawahnya ada yang menerangkan ada orang lain yang adzan kemudian yang qomat orang lain. Nah, itu berarti diperbolehkan. Kalau ada dalil yang seperti itu berarti boleh, enggak saklek kan itu kan. Boleh yang adzan orang lain, boleh yang qomat orang lain. Nah, enggak, ini hadisnya begini, enggak bisa. Cara memahami hukum enggak begitu. Kan gitu kan. Cara memahami hukum enggak saklek begitu ya. Kemudian hadis selanjutnya nih biar selesai.
Wan Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muadzinu amlaku bil adzan. Nah, ini dikuatkan lagi. Orang yang azan itu berhak untuk al-muadzinu amlaku bil adzan. Orang yang berhak itu orang yang muadzin itu berhak untuk azan, ya, bil adzan. Wal imamu amlaku bil iqamah. Sedangkan imam berhak untuk iqamah. Nah, itu kan. Jadi yang azan dia biar azan, yang qomat imam. Kan itu maksudnya. Misalnya saya yang azan. Nah, nanti yang mau ngimamin siapa? Pak Taufik misalnya kan. Berarti Pak Taufik yang berhak untuk qomat. Kan itu kan. Ini hadis ini. Jadi al muadzin amlaku bil adzan. Yang azan berhak azan, gitu kan? Yang imam berhak qomat. Nah, itu. Jadi yang azan ya azan, yang mau imam boleh qomat. Nah, itu kan. Paham? Di sini nggak berlaku ya? Nggak berlaku. Hah? Di situ ya. Kalau melihat hadisnya nggak ada kata itu. Ya, itu menerjemahkan itu kadang-kadang gitu. Padahal kan awal imamu amlaku. Imam itu amlaku lebih memiliki, lebih berhak bil iqomati untuk melaksanakan iqomat. Nah, begitu kan. Bahasa Arabnya begitu. Ya. Jadi kan untuk bil iqomah, bi-nya apakah bi-nya itu mengandung kata perintah? Kan tidak. Nah, itu kan. Jadi bi-nya tidak menunjukkan kata perintah. Tapi ini al-isti'anah. Ya. Berarti berhak untuk melaksanakan qomat. Yang azan berhak untuk azan, kan itu kan? Yang qomat imam berhak untuk melaksanakan qomat. Kan itu. Paham itu ya? Paham? Sampai sini paham? Nah, itu. Yang imam nggak pernah melaksanakan, ya, nggak pernah melaksanakan qomat. Coba nanti saya cari tafsirnya ya, coba. Barangkali ada pendapat lain. Fala yuqimu illa ba'da isyaratihi. Artinya fala yuqimu illa ba'da isyaratihi, maka tidak boleh qomat sebelum, ya, kecuali setelah mendapatkan isyarat. Ya, bisa juga berarti bisa diartikan seperti itu. Jadi apa namanya tadi, bisa fala yuqimu illa ba'da isyaratihi. Nah, maka qomat itu tidak bisa tidak fala yuqimu, tidak boleh qomat, ya, illa ba'da isyaratihi, kecuali setelah mendapatkan isyaratnya dari imam tadi. Ya benar, bisa. Berarti bisa tadi udah qomat. Ah, kan itu kan bisa juga seperti itu. Bisa masuk terjemah seperti itu. Melihat terjemah ini ya. Tapi kalau misalnya kemudian rawahu Ibnu Adwi Al-Hafidz Al-Kabir Al-Imam Tashhir Abu Ahmad Abdullah bin Adwi Al-Jurjani wa yu'rafu aidan bi Ibnil Qisar sahibu Kitabil Kamil. Ya boleh. Jadi apa namanya? Bisa dimaknai seperti itu. Bisa dimaknai bahwa fala yuqimu illa ba'da isyaratihi. Jadi tidak qomat kecuali setelah mendapatkan isyarah. Isyarah itu berarti perintah. Perintah dari di sini berarti wal imam, dari imamnya. Tadi misalnya imamnya udah qomat. Nah, itu. Jadi ketika qomat mendapatkan komando untuk melaksanakan qomat. Paham gitu berarti ya? Paham ya? Baik. Walil Baihaqi nahu an Ali radhiyallahu anhu min qauli. Begitu juga yang diriwayatkan dari Baihaqi sepadanya hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Dan hadis selanjutnya wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Rawahu An-Nasa'i wa Sahahu Ibnu Khuzaimah. La yuraddu du'a. Doa tidak akan tertolak bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Jadi waktu yang mustajabah diantaranya adalah
waktu antara azan dan iqamah. Nah itu ya. La yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Ya, jadi doa antara azan dan iqamah itu tidak akan tertolak. Maka perbanyaklah kita berdoa ketika belum qomat. Nah, itu kan. Perbanyaklah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jangan ngobrol. Kadang-kadang ngobrol apa enggak nih? Nungguin di pintu. Nah, gitu kan? Nah, gitu kan. Ya nih. Sebaiknya kita masuk ke sini kemudian berdoa. Karena apa? Antara azan dan iqamah ada waktu yang mustajab. Nah, ini minta kepada Allah, minta hajat kita. Mana dalilnya? La yuraddu du'a. Nah, ini ya. Doa tidak akan tertolak bainal adzan wal iqamah. Antara adzan dan iqamah. Ini Masya Allah. Ya. Jadi kalau ada adzan, kemudian kita sholat sunnah, kemudian disitulah banyakin doa. Ya, banyakin doa. Memohon hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, enggak usah ngobrol. Ya, jangan ngobrol. Ya. Duduk. Kalau ada waktu untuk sepis untuk bisa melaksanakan sholat sunnah. Tapi kalau misalnya tidak ada waktu, ya cukup berdoa saja. Ya, cukup berdoa menghadap kiblat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Doa di antara adzan dan iqamah tidak akan tertolak. Nah, tadi masalah doa Ustaz. Kalau doa itu baiknya sebelum melaksanakan sholat atau sesudah melaksanakan sholat. Yang mana itu? Ya, doa ini. Tadi kan misalnya azan. Setelah azan ada sepis kita untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah, maka sholat dulu. Ya kan gitu kan. Ada waktu untuk melaksanakan sholat qobliyah, sholat dulu. Kan itu kan. Setelah melaksanakan sholat qobliyah, maka kita berdoa. Itu beda lagi. Iya kan itu kan. Itu doa ya kan. Itu berarti doa setelah sholat fardu. Kan gitu kan. Jadi antara maksudnya di sini waktu berarti kita berbicara tentang waktu. Waktu antara adzan dan iqamah di situ ada waktu yang mustajabah. Dianjurkan untuk berdoa. Kan gitu. Paham ya? Nah, hadis terakhir dari tentang bab adzan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'un nida. Barang siapa yang mengatakan atau berdoa ketika mendengar adzan, apa doanya? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'adhu maqaman mahmudan alladhi wa'adda. Ya, sampai situ ya. Di sini tidak ada innaka latulful mi'ad ya. Jadi sampai situ ya. Apa gitu ini sini? Apa itu? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka orang yang berdoa seperti itu berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Kalau nggak hafal ya hafalin. Itu yang doa itu yang azan. Semuanya orang yang mendengarkan azan. Kan gitu ya. Ya gitu kan. Jadi man qala hina yasma'un nida. Barang siapa, itu kan, yang mengucapkan doa ketika mendengarkan azan. Jadi setelah azan itu selesai kemudian kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was-salatil qa'imah sampai selesai. Ada hadis yang lain ditambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Nah itu, maka apa kata Nabi? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka akan aku berikan kepadanya yaitu syafaat di hari kiamat. Ini Masya Allah. Maka kalau kita mendengar azan jangan ngobrol. Kemarin kan apa? Suruh kita menjawabnya. Setelah menjawab, kemudian kita berdoa. Doanya tadi, apal ya? Apal orang di TV banyak, oh ya kan? Di TV banyak. Ya kalau hadis di sini sampai alladzi wa'adta, ya. Tapi ada hadis lain sampai la tukhliful mi'ad. Ya, gitu kan.
Jadi harus itu. Bahkan ada yang menerangkan kalau kita di dunia ini ada azan kok tidak menjawab. Nah, ini tidak menjawab. Ada keterangan bahwa nanti ketika kita dipanggil di hari kiamat itu kita nggak dengar. Ya gitu, nggak dengar itu. Dipanggil, woi kesini kita nggak dengar. Karena apa? Kita tidak membiasakan di dunia ketika kita mendengar azan menjawab dan berdoa. Nah, maka jawablah ketika kita mendengar azan. Jawab Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Hayya 'ala shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata. As-shalatu khairum minan nur. Shadaqta wa bararta wa na'ala dzalika minasy syahidin. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus habis itu doa Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah sampai selesai. Yang pertama kali dengar. Yang pertama kali dengar kok misalnya di Al-Ummah misalnya kan. Ya jawabnya di Al-Ummah. Kalau di sini azan, enggak usah jawab, enggak apa-apa. Tapi kalau mau jawab lagi ya enggak apa-apa. Kan itu kan. Ini udah jawab, suruh azan lagi. Gitu kan. Jawab yang banyak nih ya Pak ya. Jadi yang berhak kita jawab itu yang pertama kita dengar. Nah itu ya. Bahkan dan di dalam kitab Tanqihul Qaul, ketika kita lagi di kamar mandi, ya ini ya, di kamar mandi kok kita dengar azan, maka kita dianjurkan jawabnya itu setelah kita keluar kamar mandi. Walaupun azannya itu sudah selesai. Nah itu kan. Ini Masya Allah ya kan. Karena apa? Saking pentingnya, saking utamanya menjawab azan. Nah ini banyak orang yang menyepelekan. Orang menyepelekan itu jawaban azan. Ketika azan tetap ngobrol, ketika azan tetap enggak memperhatikan dan tidak berdoa. Nah ini Masya Allah. Banyak orang-orang begitu. Ya, maka kita sini udah ngaji ini, kalau dengar azan, ya udah kita jawab. Jangan sampai kita sepelekan. Baik itu ya tentang bab azan, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti sehingga kita bisa paham apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Untuk apa namanya? Misalnya itu diperbolehkan saja. Jadi diperbolehkan untuk zikir, misalkan. Ada misalnya itu tidak ada anjuran dan tidak ada larangan. Jadi kan gitu kan. Nggak ada yang larang, oh nggak boleh ini. Kan itu, nggak ada larangan. Dan tidak ada anjuran, berarti boleh. Misalnya ada orang azan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diperbolehkan. Ada nggak yang larang? Ya nggak ada. Yang memperbolehkan juga para ulama-ulama, ya ada diperbolehkan. Jadi di situ tidak ada larangan, tidak ada anjuran. Berarti hukumnya, iya, itu kan perilaku baik gitu kan? Ya boleh-boleh saja, kan gitu kan? Karena toh sholawat kan nggak ada ruginya. Kan gitu kan, dan yang baca itu adalah Al-Quran gitu ya, paham ya barangkali ya. Ya para ulama-ulama kita itu mencontohkan begitu. Nah itu ya. Baik, karena sudah Isya dan sudah masuk waktu Isya, marilah kita tutup pada pengajian pertemuan malam hari ini dengan kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.